Update informasi terbaru untuk progres penyaluran bantuan PKH tahap kedua alokasi bulan Maret-April yang cair melalui kartu KKS Bank Himbara. Nah, di sini akan kita berikan informasi terbarunya update per hari ini tanggal 23 Maret 2024. Nah, kita akan tunjukkan sudah sampai mana sih sebenarnya untuk progres penyaluran bantuan PKH di tahap yang kedua ini. Nah, akan kita berikan informasinya tentu saja berdasarkan hasil pengecekan 6NG terbaru di hari ini. Nah, selanjutnya kita juga akan update ya informasi tentang bantuan BLT mitigasi resiko pangan. Nah, jadi kemarin banyak sekali yang bertanya tentang BLT mitigasi resiko pangan, tentang apakah BLT mitigasi resiko pangan ini tetap cair ataupun gagal cair. Lalu siapa sajakah nantinya untuk target penerima BLT mitigasi resiko pangan? Nah, akan kita rangkumkan informasinya dalam video kali ini. Pastikan teman-teman simak video ini sampai habis dan jangan di skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heru Agustian di channel Info Digital. Nah, oke sobat, kali ini kita akan update ya informasi terbaru di program bantuan pemerintah. Pastikan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi yang update, valid, dan akurat di program bantuan pemerintah seperti PKH, BPNT, BLT, BST, KIP, Kartu Prakerja, ataupun program bantuan yang lainnya, pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, supaya nggak ketinggalan ya informasi tentang progres penyaluran bantuan sosial. Jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan subscribe channel ini sekarang juga. Dan bagi teman-teman yang sudah support channel ini dengan cara subscribe, sudah like video kita, dan sudah berkomentar positif dalam kolom komentar, kita ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezeki teman-teman semakin bertambah, semakin berlimpah, dan semoga selalu dilancarkan dalam segala urusannya. Allahumma amin. Nah, oke sobat, kali ini kita akan update informasi terbaru untuk progres penyaluran PKH maupun BLT mitigasi resiko pangan yang akan kita tunjukkan progresnya hingga per hari ini tanggal 23 Maret 2024. Sebenarnya sudah sampai mana sih untuk progres penyaluran bantuan PKH tahap kedua maupun juga BLT mitigasi resiko pangan? Karena dari kemarin banyak sekali yang bertanya tentang bantuan dua ini ya, yang katanya kapan akan cair dan apakah bisa cair sebelum Hari Raya Idul Fitri. Nah, sebelumnya kita ada informasi yang sangat penting sekali bagi seluruh masyarakat yang sudah pernah mendapatkan bantuan sosial ataupun yang sama sekali belum pernah mendapatkan bantuan sosial. Di mana pemerintah pusat baru saja membuka pendaftaran bantuan program Kartu Prakerja dengan nominal yang akan diterima masing-masing keluarga penerima manfaat itu setiap orangnya adalah 4,2 juta rupiah. Ini yang dari pemerintah pusat. Lalu nanti kalian akan mendapatkan uang tambahan lagi sebagai modal kerja hingga Rp850.000. Nah, jadi sebenarnya sangat lumayan sekali bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan diri di program Kartu Prakerja. Mumpung sekarang baru banget ya dibuka gelombang seleksi pendaftaran prakerja gelombang 65 tahun 2024. Nah, untuk program Kartu Prakerja di tahun 2024 bisa didapatkan oleh seluruh masyarakat. Walaupun sudah dapat bantuan sosial, bisa juga untuk mendapatkan Kartu Prakerja. Aturan terbarunya seperti itu ya. Dan Kartu Prakerja ini tidak mempengaruhi keberlanjutan bantuan sosial lainnya. Apabila dapat bantuan PKH maupun BPNT, nggak ngaruh kalau nanti daftar Kartu Prakerja dan lolos di program Kartu Prakerja. Dan kita juga sudah sediakan grup WhatsApp ya di dalam kolom deskripsi di bawah ini. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung bagaimanakah cara daftar Kartu Prakerja, bagaimanakah panduan untuk mendapatkan Kartu Prakerja supaya insentif bisa cair dan supaya kita mendapatkan uang tambahan sebagai modal kerja, nah nanti akan kita pandu dalam grup tersebut. Linknya kita masukkan dalam kolom deskripsi ataupun dalam kolom komentar pin yang paling atas nanti. Nah, karena untuk program Kartu Prakerja ini cara daftarnya sebenarnya cuma online aja melalui website ini dia, www.prakerja.go.id. Nah, sebenarnya caranya secara online untuk pendaftarannya lewat HP juga bisa. Dan untuk tutorialnya pernah kita upload juga seperti video ini dia yang pernah kita upload. Nanti linknya kita juga masukkan dalam kolom deskripsi. Dalam video ini kita sudah tunjukkan langkah demi langkah untuk mendaftarkan diri di program Kartu Prakerja hingga kita berhasil untuk mengikuti gelombang
gelombang kartu prakerja. Nah, sebenarnya apa sih benefit yang kita dapatkan dari program kartu prakerja? Jadi untuk kartu prakerja kita akan mendapatkan yang dari pemerintah itu adalah 4,2 juta rupiah. Untuk rinciannya seperti berikut ini. Yang 3.500.000 rupiah untuk biaya pelatihan kita. Lalu nanti ada 600.000 rupiah ini insentif dan ada 100.000 rupiah ini insentif survei evaluasi. Dan total uang yang bisa kita kantongi dari pemerintah adalah 700.000 rupiah. Tetapi nanti kalian akan dapat lagi yaitu modal siap kerja hingga 850.000 rupiah. Event resminya seperti ini teman-teman. Nah, nanti teman-teman itu wajib untuk mengikuti pelatihan YEC dan mengisi formnya ya yang sudah tertera di sini bit.ly/. Modal siap kerja. Dan untuk tutorial secara lengkap nanti pasti akan kita pandu. Teman-teman gak perlu pusing-pusing karena nanti akan ada admin yang memandu teman-teman semua mulai dari daftar dan nanti hingga insentif prakerja kalian cair semua. Silahkan join grup dalam kolom deskripsi. Nah, karena informasi ini menurut saya penting sekali disampaikan supaya kalian bisa mendapatkan uang tambahan. Karena menjelang Idul Fitri biasanya kebutuhan kita pun meningkat. Maka dari itu kita sampaikan informasi yang sangat penting ini supaya kalian juga bisa mendapatkan uang tambahan bantuan dari pemerintah. Nah, oke sobat, lanjut ya. Di sini kita akan update untuk bantuan PKH dan BLT mitigasi resiko pangan. Langsung saja untuk bantuan PKH kita tunjukkan ya teman-teman hasil pengecekan pada proses penyaluran PKH tahap kedua alokasi bulan Maret-April. Nah, pada 6NG yang dikatakan orang di media sosial itu katanya sudah ada keterangan rekening berhasil. Tetapi saat kita lakukan pengecekan untuk bantuan PKH tahap 2 memang sudah ada status PKH dan alokasi bulan Maret-April. Tetapi untuk yang di 6NG Supervisor masih belum muncul detail untuk rekening berhasil maupun juga untuk status SPM maupun SP2D. Jadi bisa dipahami ya teman-teman, masih belum ada status yang signifikan. Tetapi di sini pada bagian proses penyaluran, nah seperti gambar di bawah ini. Jadi di sini sebenarnya sudah ada detail ya kelurahan ataupun desa mana, lalu jumlah KPM yang mendapatkan bantuan PKH tahap kedua ini berapa KPM. Lalu di sini untuk on spam, nah ini on spamnya masih 0 teman-teman. Jadi masih belum ada proses verifikasi rekening yang terselesaikan. Karena di sini on spamnya masih 0. Jika memang berhasil nanti akan terhitung di sini. Tetapi jika gagal nanti akan tidak terhitung ataupun invalid. Nah lalu di sini juga ada burek call juga akan tertera di sini teman-teman. Artinya untuk yang 6NG itu yang kita lakukan pengecekan di hari ini, proses verifikasi rekening masih belum menunjukkan hasil. Dan kesimpulannya hingga saat ini pihak Kementerian Sosial masih melakukan pendataan proses verifikasi data calon penerima bantuan PKH tahap kedua. Artinya lebih simpelnya gini teman-teman, dari Kementerian Sosial masih menyeleksi siapa sajakah KPM yang akan mendapatkan bantuan PKH tahap kedua. Karena kemarin banyak juga KPM yang namanya dihapuskan sebagai daftar penerima bantuan sosial. Maka dari itu datanya diverifikasi ulang kembali dan data tersebut tentu aja masih belum final di Kementerian Sosial. Siapa sajakah calon penerima bantuan PKH masih belum final. Makanya hingga saat ini belum muncul status seperti proses pengecekan rekening ataupun hasil dari proses pengecekan rekening. Nah ini sesuai data yang kita tunjukkan di 6NG. Kalau ada orang lain yang bilang katanya sudah proses rekening berhasil, ya mana buktinya? Karena jika memang proses verifikasi rekening itu berhasil di beberapa hari yang lalu, harusnya dalam waktu dekat pun akan ada yang namanya SPM, surat perintah membayar. Tetapi buktinya sudah beberapa hari sejak diinformasikan di media sosial, katanya sudah rekening berhasil. Hingga saat ini belum ada bukti SPM yang terlihat pada akun 6NG, para pendamping maupun 6NG Supervisor. Kembali lagi, saya hanya menyampaikan informasi berlandaskan data yang sudah kita tunjukkan tadi. Kita tidak menambahi ataupun mengurangi informasi sama sekali, karena kita menunjukkan hasil screenshot secara utuh untuk bantuan PKH tahap 2 melalui 6NG. Jadi kesimpulannya untuk bantuan PKH tahap 2 hingga saat ini masih dalam tahapan proses seleksi ataupun masuk ke dalam final closing untuk penerima bantuan PKH tahap kedua. Nah lalu apakah mungkin untuk bantuan PKH tahap 2 bisa cair sebelum Hari Raya Idul Fitri?
ya bisa-bisa aja, tetapi peluangnya kayaknya kecil teman-teman. Kemungkinan besarnya ya kisaran setelah Hari Raya Idul Fitri masih ada penyaluran juga. Nah, lalu untuk BLT mitigasi resiko pangan, seperti apakah progresnya? Nah, ini masih jauh, lebih jauh lagi dari bantuan PKH tahap kedua. Karena apa? Hingga saat ini masih belum ada status di 6NG untuk BLT mitigasi resiko pangan. Bahkan dari pihak Kementerian Keuangan sendiri mengaku untuk BLT mitigasi resiko pangan anggarannya belum diturunkan ataupun masih belum ditagih ya dari pihak Kementerian Keuangannya. Artinya anggarannya masih di pusat dan belum ada progres untuk dana tersebut turun dan disalurkan ke masyarakat. Jadi intinya anggarannya masih di Kementerian Keuangan aja, belum diproses. Mana mungkin langsung tiba-tiba akan cair begitu saja. Nah, yang pasti nanti jika ada update akan kita bagikan informasinya di channel ini. Pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi terbaru di program bantuan pemerintah. Saya Heru Agustian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.